Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Budete, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Trik menjadi peternak ayam kampung yang sukses. Oke Besti, kali ini Budete mau bercerita tentang pengalaman Budete, yaitu perjalanan Budete dari awal mula Budete beternak ayam sehingga sampai sekarang ini ya Besti ya. Pertama kalinya itu sebenarnya Budete itu beternak ikan ya, ikan lele. Tapi karena namanya ternak ikan ya, itu untuk pakannya tergantung dengan pakan pabrikan ya. Tahu sendiri kan, untuk pakan pabrikan itu selalu harganya itu selalu naik dan semakin melambung. Apalagi kemarin itu ada kenaikan BBM, jadi harga pakan juga ikut naik ya. Dari situlah maka Budete berpikir menggunakan pakan alternatif untuk ikan Budete itu. Nah, dari situ Budete mengenal dengan pakan alternatif yang namanya maggot. Nah, dari situlah dengan kenal maggot itu maka Budete budidaya maggot untuk memenuhi atau menghemat dari pakan ikan tersebut ya. Lama kelamaan budidaya maggot Budete berkembang semakin banyak dan akhirnya produksinya itu melimpah. Jadi untuk pakan lele aja itu malah melebihi. Jadi setelah ada kelebihan maggot itulah maka Budete berpikir lagi loh, kita usaha apa ya agar bisa memanfaatkan maggot ini kan. Maggot ini kan budidaya sendiri, jadi Budete tidak beli ya, itulah keuntungannya. Tapi untuk dijual keluar di daerah Budete belum ada yang mengenal itu maggot. Maka dari itu Budete berpikir untuk beternak ayam ya. Tapi pada saat itu kan belum mengenal atau belum pernah budidaya ayam Budete. Maka kali pertama itu Budete ternak ayam jobot ya, itu Budete ambil 100 DOC, lalu Budete besarkan dengan maggot. Sama pertamanya karena DOC ya pastilah pakai pakan pabrikan ya. Tapi untuk perawatannya Budete juga belajar dari YouTube orang lain itu. Kalau untuk DOC kan 1 bulan pertama harus ekstra ya perawatannya. Maka dari itu untuk 1 bulan pertama itu masih Budete kasih dengan pakan pabrikan full ya. Untuk 1 bulan kedepannya itu baru Budete tambah dengan pakan alternatif Budete maggot itu tadi ya. Dari situlah Budete tahu keuntungan dari budidaya ayam tersebut, dan waktu itu penjualannya pun juga sangat bagus. Jadi untuk di daerah Budete ini untuk ayam kampung panggang itu kebutuhannya masih kurang ya. Jadi yang beternak ayam kampung dengan kebutuhan yang masyarakat butuhkan itu belum seimbang. Jadi masih banyak yang membutuhkan daripada yang produksi. Karena di daerah Budete itu kebanyakan untuk produksi ayam kampung itu masih gimana ya, masih tidak dirawat. Jadi ya cuma dilihatkan, tidak dikasih pakan, biar dia cari pakan sendiri. Itu adalah tradisi di daerah Budete. Nah, karena itulah maka Budete mempunyai keinginan untuk budidaya ayam kampung ini. Nah, tapi kalau Budete pikir lagi, kalau terus-terusan beli DOC kan untungnya juga nggak terlalu banyak ya. Maka dari itu Budete ingin waktu itu mempunyai pikiran ingin produksi DOC sendiri. Nah, dari itu lalu Budete kenal dengan yang namanya ayam KUB itu, ayam kampung yang mempunyai keunggulan dibanding dengan ayam kampung biasa. Yang keunggulannya antara lain itu betelurnya itu, produksi telurnya itu lebih banyak, serta sifat mengeramnya itu lebih kecil ya. Maka dari itu dari ayam jopet Budete, waktu ayam jopet Budete udah habis ya, lalu Budete beli DOC KUB.
Ya ini kameranya goyang ya. Ini karena disenggol oleh ayam. Tidak apa-apa. Dari ayam Jopet itu lalu Bu Tete pindah ke ayam KUB ya. Di situ juga Bu Tete belinya dari DOC juga. Waktu itu juga 100 ekor karena satu box itu ada 100 ekor. Tapi pada saat itu mencari ayam KUB DOC ayam KUB itu juga sulit karena kan belum dibumingkan ya sama pemerintah waktu itu. Lalu Bu Tete cari informasi di Balai Peternakan yang ada di Malang. Terus sama Balai Peternakan itu Bu Tete diarahkan karena Bu Tete kan ada di Jawa Timur. Diarahkan itu yang namanya peternakan yang sudah kerjasama dengan Balai Peternakan di Malang itu, yaitu ada yang di Ponorogo, ada yang di Jawa Tengah. Dan waktu itu lama juga Bu Tete cari-cari informasi di mana dapat KUB. Akhirnya Bu Tete dapat juga dari Jawa Tengah. Waktu itu lupa Bu Tete waktu itu dari mana, tapi itu juga masih kerjasama dengan Balai Peternakan. Nah, dari situlah Bu Tete mulai memelihara itu DOC KUB itu sampai berumur, kalau tidak salah itu waktu itu 3 bulanan ya. 3 bulanan itu Bu Tete seleksi, Bu Tete ambil yang indukan betina. Lalu yang untuk jantannya waktu itu Bu Tete belum kepikiran. Kalau untuk KUB Bu Tete silangkan dengan KUB, jantan KUB Bu Tete silangkan dengan pejantan betina KUB ya kali itu. Waktu itu Bu Tete hanya menyisakan beberapa pejantannya saja untuk KUB-nya itu. Yang pejantan lainnya Bu Tete jual untuk panggangan ayam kampung panggang itu ya. Dan di situ juga banyak yang pesen, jadinya akhirnya habis. Ayam Bu Tete tinggal menyisakan indukan 30-an indukan betina. Ya saat itu terus Bu Tete ada yang beli, enggak usah, saya stop dulu karena emang ini Bu Tete rencanakan untuk indukan. Nah, maka dari itu setelah umur berapa itu kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan itu mulai bertelur. Tapi karena Bu Tete belum punya mesin penetas. Ini karena juga Bu Tete juga masih belajar ya waktu itu. Ada yang Bu Tete coba engkramkan dengan ayam kampung asli Bu Tete, tapi ternyata gagal. Waktu itu 10 telur yang Bu Tete titipkan ayam kampung biasa itu yang menetas cuma 3. Ya, kalau sambil belajar itu pada saat itu karena emang telurnya banyak ya. Dari 30 itu minimal 20 Bu Tete dapat tiap harinya. Setelah itu karena telurnya melimpah itu Bu Tete jual dengan telurnya saja. Jadi telur ayam kampung untuk konsumsi, dan alhamdulillah juga untuk permintaan telur ayam konsumsi di daerah Bu Tete juga banyak peminatnya. Karena mereka juga tahu karena ayamnya Bu Tete ini tidak Bu Tete menggunakan obat-obatan ya. Jadi semuanya itu pakainya alami organik ya. Itu namanya organik. Jadi mereka tidak takut. Waktu beli ayam kampung untuk panggangan pun mereka juga suka karena katanya rasanya juga lebih gurih ya. Karena Bu Tete fermentasi itu. Makanya Bu Tete fermentasi. Itu katanya dagingnya juga lebih gurih. Dari awal mulanya Bu Tete jual telur, alhamdulillah sekarang Bu Tete sudah mulai mencoba untuk menetaskan telur-telur ayam KUB Bu Tete itu dengan mesin penetas. Ya, untuk videonya juga sudah Bu Tete bagikan ya. Bagaimana cara Bu Tete merawat telur di mesin penetas itu. Ya, dari situlah sekarang Bu Tete alhamdulillah sudah menjual DOC KUB ya, dari itu. Jadi bisa Besti simpulkan ya, kita itu kalau ingin suatu usaha ya,
kita mulai aja dari kecil, jangan langsung merintis itu langsung besar gitu ya. Kalau emang belum pernah mencoba ya, maksudnya belum mempunyai pengalaman di bidangnya itu, seperti Bu Tete ini. Untuk beternak ini Bu Tete juga dari kecil, dari coba 100 DOC, terus Bu Tete jual, lama kelamaan mempunyai pemikiran untuk mengembangkan ya, seperti sekarang ini sudah mulai bisa jual DOC. Nanti lama kelamaan karena DOC-nya banyak, sebagian Bu Tete pelihara sendiri, nanti sampai jadi ayam kampung untuk panggangan itu juga bisa. Jadi ya begitulah Besti. Tapi untuk semua itu pasti tergantung dengan pakan ya Besti ya. Jadi dari semua itu, kalau kita memulai suatu usaha, kita harus memikirkan nanti pakannya itu mau kita kasih apa, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, dari pengalaman Bu Tete ini semoga bermanfaat. Dan kalau ingin mendapatkan DOC KUB dari Bu Tete, bisa menghubungi Bu Tete langsung ya, bisa japri lewat WA dengan nomor 085258910833. Oke, Bu Tete ulangi lagi, 085258910833. Ya, bisa japri lewat WA. Dan kalau ingin tanya seputar ayam, pakan ayam, bagaimana cara perawatannya, juga bisa japri juga, atau bisa langsung ke lokasi Bu Tete dengan Google Map-nya Rumah Kreatif Sumberjo. Karena Bu Tete tinggal di Sumberjo ya, jadi Google Map-nya Rumah Kreatif Sumberjo. Oke Besti, terima kasih. Semoga pengalaman dari Bu Tete ini bisa bermanfaat untuk Besti semua. Dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye-bye.